Setahun pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala pada 20 Oktober 2015 belum menciptakan langkah atau gerak bersama untuk mencapai cita-cita atau tujuan bersama. Bahkan terkesan masing-masing kementerian maupun pemerintah pusat dan daerah jalan sendiri-sendiri atau tidak adanya koordinasi. Situasi ini membuat bingung masyarakat, termasuk para pengusaha. Pasalnya, tiadanya fokus yang jelas, arah pembangunan Indonesia akan menuju kemana. Kondisi ini tidak selaras dengan nawacita untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Peneliti Institut Ekosok, Sri Palupi menyebutkan, Indonesia belum memiliki peta atau tata ruang ekonomi. Seharusnya, Indonesia harus berhitung potensi-potensi ekonomi yang dimiliki dan skenario bagaimana memanfaatkannya atau pengembangannya. Konteks waduk itu kan salah satunya untuk mengatasi persoalan pangan, ya kan? Padahal di persoalan pangan kita itu ada beberapa persoalan yang jauh lebih urgen daripada sekedar waduk. Yang pertama adalah persoalan alih fungsi lahan. Kan sektor pertanian kita itu punya masalah, persoalan utamanya adalah berkurangnya banyak jumlah petani kita, satu ya. Kemudian alih fungsi lahan yang tidak bisa dikontrol. Yang ketiga adalah usia petani kita itu sudah mencapai mayoritas di atas 55 tahun. Gitu. Artinya ada persoalan mendasar di sektor pertanian kita gitu. Tetapi kok pemerintah justru memprioritaskan pada waduk. Kalau mantan wali kota Solo tersebut tidak fokus karena banyak masalah mendasar yang menuntut penyelesaian, maka akan menciptakan ketimpangan yang lebih besar. Padahal Joko Widodo ingin mengurangi indeks Gini. Sementara indeks Gini Indonesia cenderung naik dalam 5 tahun terakhir. Untuk mengurangi indeks Gini, Joko Widodo tidak sekedar mendistribusikan dana desa hingga mencapai 16,5 triliun rupiah atau setara 80% dari total dana desa nasional pada Oktober 2015. Tapi fokus memilih sektor pembangunan, misalnya pada kemaritiman dan pertanian saja. Selain itu, Indonesia juga belum mencapai kedaulatan pangan dan rentan gagal panen sehingga mudah diterpa ketidakstabilan harga pangan. Sedangkan di bidang infrastruktur, moda transportasi massal di tiap wilayah masih sangat kurang dan belum terintegrasi dengan baik. Staf khusus Menkyu Arief Budimanta mengakui pentingnya distribusi dana desa tersebut secepatnya. Total dana desa 2015 sebesar 20 triliun rupiah dan dinaikkan 2 kali lipat menjadi 40 triliun pada tahun depan. Arief menambahkan pengucuran dana desa ini untuk membantu mengembalikan ketidakseimbangan antara Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa dan antara kota dan desa di Indonesia. Persoalannya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini sekarang harus mengelola negara dengan jumlah penduduk sekitar 240 juta jiwa. Kendalanya yang pertama masih ada ego sektoral. Kemudian yang kedua pengintegrasian policy, komitmen antara daerah dan pusat. Menurut pandangan kami ini juga harus bersatu ya, sehingga kemudian mainstreaming kebijakan itu terjadi secara inline ya, satu sama lain, koheren. Kemudian yang ketiga harus diikuti juga oleh konsolidasi politik. Semua pihak harus concern, para elit politik harus concern bahwa kita harus bersatu untuk menyelamatkan bangsa. Tentu saja, kepemimpinan Joko Widodo belum sempurna karena untuk menilainya harus menunggu 4 tahun lagi. Namun untuk berhasil, Joko Widodo harus tegas dan fokus menjalankan program-programnya. Tim Liputan, Media Research Center.